Tuhan masih mengerjakan keajaiban bagi setiap orang yang percaya. Shalom saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat background saya, ada bukit yang indah, lalu ada danau yang luas, ada pemandangan yang luar biasa. Saudara tahu ini ada di mana? Ini adalah masih seputaran Danau Toba. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang anak kecil berusia 2 tahun, dan ketika dia bermain di depan rumahnya, dia terperosok pada sebuah parit kecil, dan dia dibawa arus nyangkut pada sebuah jembatan. Dalam jangka satu jam kemudian, orang tuanya mencari, papanya mencari. Dan ketika papanya ada di depan pintu rumah, dia melihat parit kecil yang keruh. Dia lari ke parit itu, lalu dia tarik anaknya, dan anaknya sudah dalam keadaan beku, sudah biru, matanya ketika dibuka sudah putih, dan diraba dadanya, denyut jantung sudah tidak ada, nadinya sudah tidak ada. Singkat kata, tidak ada harapan. Ini kondisi yang benar-benar tidak ada harapan. Dari kacamata manusia, ini sebenarnya sudah selesai. Anak itu sudah selesai dari kehidupannya di muka bumi. Dan ketika para tetangga-tetangga datang, dan anak ini dibawa ke rumah sakit terdekat di kota itu untuk dicek oleh dokter atau ditangani secara medis. Dan bapak ini yang punya anak, dia masuk ke kamar dan dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kembali mengembalikan hidup anaknya, mengembalikan roh anaknya. Yang penting dia tuntut agar Tuhan tolong supaya anaknya hidup kembali meskipun sudah lama tenggelam di air. Dalam 1,5 jam, kemudian 1 jam lebih kemudian, maka orang yang bawa anaknya tadi datang kembali ke rumah. Namun ada pemandangan yang baru. Kenapa? Karena tadi anak yang digendong sudah terbujur. Sekarang anak itu sudah sehat kembali, sudah hidup kembali, sudah kuat kembali. Dan ketika tiba di rumah, anak ini lari kiri kanan ya, sampai keluarganya heran. Apakah ini masih anak yang sama rohnya dengan yang lalu, tapi anak ini sehat kembali. Bapak Ibu, terjadi keajaiban. Tuhan masih mengerjakan keajaiban bagi setiap orang yang percaya. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian Bapak Ibu, ketika seorang wanita coba menginterupsi kata-kata malaikat yang datang ke rumahnya. Lalu malaikat Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Kata malaikat Tuhan kepadanya. Ya, ini cerita mengenai Sarah. Ketika malaikat datang ke rumah Abraham, dan Abraham dikasih tahu sama malaikat, katanya tahun depan istrimu akan melahirkan anak. Sementara mereka sudah tua. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua. Ketidakmungkinan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup mereka. Dari segi ilmu kedokteran, nggak mungkin Sarah punya anak, Bapak Ibu. Namun demikianlah cara kerja keajaiban. Keajaiban muncul ketika ketiadaan kemustahilan itu ada sekali. Keajaiban muncul ketika kemustahilan ada di depan kita. Dan tepat tahun depan, Bapak Ibu, Sarah melahirkan anak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kita akan ada pada situasi-situasi genting, di mana kemustahilan itu ada di depan mata kita. Dan memang dalam kondisi itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan gampang kita menyerah. Namun saya ingatkan, firman Tuhan mengisahkan di mana Tuhan masih intervensi dalam keterbatasan manusia. Dan waktu kita berserah kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, beriman kepadanya, maka Tuhan datang dengan keajaibannya. Kalau di antara saudara yang sedang bergumul di dalam kesulitan yang amat sulit, dan sepertinya mustahil engkau ditolong dalam kehidupanmu, dalam kesehatanmu, dalam terobosan-terobosan ini, tetap saudara percaya. Dan ketika saudara percaya berpegang kepada Tuhan, maka saya berdoa, saya percaya firman Tuhan, maka keajaiban itu akan datang bagi kita yang percaya kepadanya.